Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sebagian besar percaya dan mengerti bahwa kebanyakan atau hampir semua di antara kita ingin hidup bahagia. Dan karena itu ada berbagai macam cara yang ditawarkan agar kita bisa mempunyai jalan atau keterampilan atau strategi atau cara untuk bisa hidup dengan bahagia. Namun ada banyak juga yang hidupnya tidak bahagia. Saya akan menyampaikan beberapa jalan atau cara yang saya kenal yang bisa paling tidak menunjukkan kepada kita jalan menuju kepada kebahagiaan kita, kebahagiaan yang seimbang. Bukan kebahagiaan kita sendiri, tapi merepotkan, menyusahkan orang lain. Bukan itu. Tetapi sebuah kebahagiaan yang memang mengalir dari dalam. Tentu salah satunya adalah dari firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Firman ini begitu sederhana, tetapi kalau dituruti, itu benar-benar membawa kita kepada kebahagiaan. Dan firman Tuhan ada begitu banyak, maka perlu juga dicari yang konsisten, yang sering diungkapkan, yang sungguh-sungguh menuntun kita kepada kebahagiaan. Dari dalam firman ada begitu banyak firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut, percaya saja. Kalau kita percaya hal ini dan melaksanakannya, maka kita juga akan sungguh bahagia. Karena memang tidak perlu khawatir. Kalau kita percaya, apalagi yang kita percaya itu Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang mempunyai rencana indah. Tuhan yang mempunyai rencana yang penuh pengharapan untuk kita. Dan Tuhan yang selalu menemani kita. Dengan kasih, dengan kuasa, dengan berkat-Nya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, memang bahagia. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh percaya? Nah, itu. Tapi jelas, Tuhan berkali-kali lewat kitab suci mengatakan, jangan khawatir, jangan takut, percaya saja. Dan banyak firman Tuhan yang lain. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku jauh lebih tinggi, setinggi langit dari bumi. Nah, kalau rancangan Tuhan itu begitu jauh, begitu hebat, begitu tinggi dibandingkan rancangan kita, lalu ngapain kita pusing-pusing merencanakan sesuatu atas hidup kita? Nggak rasional, nggak masuk akal, dan juga tidak masuk dalam common sense. Wong ada rencana Tuhan yang bagus, yang jauh melebihi rancangan kita, dan Tuhan Maha Kuasa bisa mewujudkan, kok kita masih pusing dengan rancangan kita sendiri. Nggak masuk akal. Masalahnya, apakah berani kita sungguh-sungguh melepaskan seluruh rencana kita dan hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Memasuki setiap peristiwa dengan percaya penuh, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau memang bisa, pasti kita bahagia. Karena kita jauh lebih tenang. Justru persoalannya adalah kita punya rencana sendiri dengan segala macam strategi dan kemudian gagal. Karena memang kita nggak tahu, terutama banyak variabel yang kita tidak mengerti dan variabel itu menentukan. Lah kalau gagal ya wajar. Berbeda kalau kita percaya bahwa Tuhan penyelenggara kehidupan ini dan Tuhan pasti memberi yang baik, maka kemudian saya terlibat dalam setiap peristiwa setiap hari dan memang yang muncul adalah kebaikan, keindahan, kegembiraan, harapan. Karena memang Tuhan maha bijaksana menyelenggarakan hidup ini.
Strategi yang lain dari sumber lain adalah dengan melatih pikiran dan perasaan. Karena bahagia, perasaan senang, nyaman itu ada di dalam diri. Dan itu muncul karena pikiran. Pikiran dan perasaan itu seperti satu mata uang dengan dua sisi keping yang berbeda. Pikiran dan perasaan. Memikirkan yang baik, yang membawa ketenangan, pikiran yang nyaman, membawa kebahagiaan. Tapi berpikir negatif, ya tidak akan bahagia, negatif. Dan itu semua ada di dalam diri. Kalau kita bisa melatih diri, hanya memikirkan yang baik, yang tidak baik, udahlah, tidak usah. Karena juga dua-duanya itu ilusi, karena hanya di dalam pikiran, belum ada dalam realitas. Tapi meskipun itu ilusi, mempengaruhi perasaan kita. Coba kita memikirkan tentang hantu, bahaya, kekuatan yang menakutkan, musuh, kita pasti takut, gelisah, cemas. Padahal itu pikiran saja, tidak real. Maka kita bisa memikirkan yang positif. Lebih bagus lagi kalau kita bisa melatih untuk mengurangi pikiran. Sehingga makin sedikit yang kita pikirkan. Nah, itu juga membuat hidup kita lebih lega. Karena kita terlalu banyak mikir, bahkan yang tidak perlu dipikir. Banyak sekali yang tidak perlu tetapi kita pikirkan. Misalnya urusannya orang lain, kan tidak perlu dipikirin, bahwa itu urusannya orang lain. Apalagi yang kita tidak kenal sama sekali. Oh, bintang film ini dia baru saja cerai sama istrinya. Nggak ada urusannya itu, nggak usah dipikir. Dan banyak yang lain. Banyak yang lain. Diskon. Wah, ada tas elek yang lagi diskon. Ayah, tidak ada hubungannya dengan kita. Dipikirin, menambah beban. Dan ada begitu banyak hal yang tidak perlu tetapi kita pikirkan. Termasuk bagaimana mengubah orang lain. Itu jelas yang tidak mungkin. Ngapain dipikirin. Termasuk mengkhawatirkan masa depan. Wah, itu kan ya kekhawatiran yang tidak punya arti sama sekali. Apa yang terjadi nanti dengan hidup saya 5 tahun lagi? Yang tidak ada jawabannya dan tidak bisa dijawab. Yang bisa dijawab adalah kalau saya sekarang baik, makan makanan yang sehat, olahraga, relasi dengan teman-teman juga baik, berdoa yang rajin, banyak bersyukur, pasti masa depan juga baik. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, cara hidup seperti itu juga hanya memikirkan apa yang perlu dan menghadapi setiap hari dengan penuh rasa syukur, itu juga yang membawa kita kepada kebahagiaan. Tidak usah banyak mikir, tidak usah muyak, bersyukur saja. Menghayati setiap hari sebagai kesempatan untuk bertumbuh, untuk bersyukur, karena kita masih bisa mengalami begitu banyak anugerah, terutama mengalami bagaimana rasanya hidup dengan sehat, dengan hati lapang, dengan antusias dan keterbukaan, dengan berbagai macam pilihan setiap hari. Wah, itu luar biasa. Atau caranya adalah menikmati hal-hal yang sederhana-sederhana. Pagi-pagi menyeduh kopi dengan air panas, lalu ada harum kopi yang enak sekali. Wah, enak tenan, kayak randai utang. Itu juga adalah hal-hal sederhana yang bisa membuat kita bahagia. Nggak usah mikir ya sesuatu yang tidak ada jawabannya. Dan banyak hal yang lain. Ada begitu banyak hal yang ditawarkan oleh berbagai macam sumber yang bisa menjadi keterampilan bagi kita untuk bisa hidup dengan bahagia. Tetapi intinya adalah kesadaran bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Kesadaran bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita bahagia, tenang, dan sungguh-sungguh penuh syukur. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.